Ibu Bapa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah pada sore hari ini. Kita akan mengikuti ibadah akhir tahun, dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Mari siapkan hati, kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Beberapa saat lagi kita akan mengakhiri tahun 2021. Banyak hal yang sudah kita alami sepanjang tahun ini. Suka dan duka, tangis dan tawa menjadi warna dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang pasti, kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sebagai anak-anak Allah, kita diberi hak sebagai ahli waris dalam kerajaan-Nya. Sungguh besar kasih sayang-Nya untuk kita. Ia menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Patutlah kita bersyukur kepadanya. Dalam ibadah saat ini, mari teduhkan hati, kita menyembah Dia dalam tuntunan tema, menjadi ahli waris. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku, Lebih baik berlindung pada Tuhan, daripada percaya kepada manusia, lebih baik berlindung pada Tuhan, daripada percaya kepada para bangsawan. Saudara-saudara, Tuhan telah mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya. Namun seringkali kita melanggar titah-Nya. Dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2021, tentu banyak hal yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita rancangkan dan lakukan, yang membuahkan dosa. Mari di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan dan rasa malu kita mengaku dosa kita. ya Tuhan, Kasihanilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan berontak terhadap aku. Susah
Kita akan membaca firman Tuhan dan sekaligus merenungkannya dari beberapa bagian pembacaan. Pertama dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Pembacaan yang kedua dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang menjadi bahan utama kita, dan Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Di penghujung tahun ini ya Tuhan, kami sejumlah jemaat-Mu di Jemaat Keramat di sini, baik yang ada di gedung gereja di sini, pun yang ada di rumah, di tempat lain, yang sedang mengikuti ibadah tutup tahun saat ini. Kami datang mensyukuri semua kasih dan pimpinan Tuhan atas kehidupan kami, khususnya yang telah kami jalani dan lalui sepanjang tahun berjalan ini. Ada suka, tetapi ada juga duka yang kami alami. Tetapi apapun yang kami jalani sepanjang setahun ini, kami percaya tangan Tuhan tetap menatang kami. Dan itu terbukti Engkau telah menuntun kami boleh menginjakkan kaki kami di penghujung tahun ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu untuk melengkapi sukacita kami, tetapi kami semua terbatas, dan kami percaya Roh Tuhan itulah yang akan membimbing kami semua dalam pengenalan akan firman-Mu, baik untuk firman yang akan diberitakan maupun firman yang kelihatan melalui tanda sakramen perjamuan kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua bersedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Dansik itu. Lalu lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua diambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 11.
tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Injil menurut Lukas pasal 13 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang setia memeliharanya dalam kehidupannya. Amin.
Shalom. Selamat sore menjelang malam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan melangkahkan kaki kita masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2022, jika Tuhan berkenan. Dan dalam ibadah tutup tahun saat ini, kita akan bersama-sama menghayati dan merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus ke jemaat Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11 dengan tema menjadi ahli waris. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut pengajaran Rasul Paulus di sini bahwa orang-orang yang belum mengenal Kristus, termasuk mereka yang masih terikat dengan aturan dan tuntutan hukum Taurat, mereka itu adalah orang-orang yang hidup sebagai hamba ilah-ilah yang sesungguhnya bukan Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya diperhamba oleh roh-roh dunia yang menyesatkan. Dan sebaliknya, kata Paulus, bagi orang-orang yang mengenal Allah, yang menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, yang adalah anak Allah, mereka itu bukan lagi hamba, tetapi mereka juga disebut sebagai anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, Rasul Paulus menegaskan tentang hak yang dimilikinya, yakni hak sebagai ahli waris dari Allah. Di sini Rasul Paulus hendak menekankan bahwa orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, mereka itu adalah orang-orang yang telah ditebus dari cara hidup yang lama, yakni cara hidup dalam perhambaan dosa, perhambaan roh-roh dunia, dan takluk kepada berbagai-bagai kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Dan kepada mereka Allah telah menyuruh Roh Kristus masuk ke dalam hati mereka, sehingga mereka dapat berseru kepada Allah sebagai Bapa, ya Aba. Mereka menyebut, atau orang-orang yang telah percaya kepada Yesus juga
karena sudah disebut sebagai anak-anak Allah. Mereka oleh tuntunan kuasa Kristus, mereka ikut menyapa dan menyebut Allah sebagai Abba atau Bapa. Dan ini hendak menegaskan kepada kita bahwa status anak-anak Allah itu adalah sebuah anugerah, bukan suatu upaya atau bukan suatu usaha. Yang dilakukan oleh manusia, bukan juga suatu usaha dengan cara patuh dan taat dalam melakukan hukum Taurat, tetapi diangkatnya orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai anak-anak Allah itu adalah karena anugerah, karena pemberian Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan bahwa ketika seseorang menjadi anak-anak Allah, maka dalam hidupnya mesti terjadi proses akil balik, terjadi proses perubahan hidup, yaitu dari anak menjadi atau berubah menjadi dewasa atau akil balik. Proses pendewasaan ini penting menurut Paulus, karena orang yang telah mengalami akil balik daripadanya akan diharapkan pertanggungjawaban terkait haknya sebagai seorang ahli waris. Seorang yang dewasa atau akil balik dalam pengenalan akan Allah diharapkan dapat menjaga secara kuat apa yang diwariskan kepadanya. Juga diharapkan untuk menunjukkan kedewasaannya melalui sikap dan cara hidup yang benar, yang ditunjukkan dalam sikap selalu dekat dan akrab dengan Allah yang dianggapnya sebagai Bapa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang mengidentifikasikan diri kita sebagai pengikut Kristus? Selama kurang lebih 360 hari yang telah kita lalui sepanjang tahun ini hingga hari ini, apakah kita sudah hidup sebagai orang yang telah akil balik, hidup sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai ahli waris dari kerajaan Allah? Dan itu mudah saja dinilai, mudah saja dilihat dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Apakah perbuatan kita, perilaku kita itu
betul-betul sudah menunjukkan sebagai orang Kristen yang dewasa. Orang yang sudah mengenal Kristus secara dewasa. Itu pertanyaan penting bagi kita. Dan karena itu di penghujung tahun 2021 ini kita diajak untuk sejenak merenung terkait perjalanan hidup kita sepanjang 1 tahun berjalan ini. Apakah status kita sebagai orang-orang yang sudah dewasa di dalam Kristus, yang dianggap sebagai akil balik, betul-betul sudah mencerminkan status kita sebagai orang yang akil balik? Orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang tahu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana jalan yang harus dilalui, ditempuh, dijalani, dan mana yang harus tidak dilewati. Orang yang sudah dewasa dapat membedakan. Nah, saat ini mari kita sejenak merenung. Apakah posisi kita, status kita sebagai manusia akil balik betul-betul dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus kita telah berubah? Berubah artinya ada sesuatu yang kita tinggalkan. Kalau tadinya kata Paulus, kehidupan kita masih takluk kepada roh-roh dunia, ilah-ilah dunia yang sesungguhnya bukan Allah. Tetapi setelah kita menyandang status sebagai orang yang dewasa, sebagai akil balik, mesti hal-hal seperti itu harus kita tanggalkan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan kembali mengingat wujud kasih Allah kepada kita yang mau mengangkat dan menyebut kita sebagai anak-anaknya melalui firman yang kelihatan atau melalui perjamuan kudus yang ada di depan kita saat ini. Dan salah satu hal yang diingatkan kepada kita sebelum masuk perjamuan kudus adalah kita harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala. Kenapa? Penyembahan berhala itu sama saja kita menyandingkan Tuhan atau Allah kita dengan berhala. Itulah sebabnya dalam hukum yang pertama menjadi hukum yang paling top, ditempatkan paling di atas. Jangan ada ilah lain
di hadapanku. Yang menyerupai apapun. Kalau dikatakan yang menyerupai apapun, artinya berhala itu bisa dalam bentuk apapun yang akan mengalihkan pikiran perhatian kita dari Bapa kita, yaitu Tuhan. Mungkin berhala manusia modern sekarang ini tidak lagi identik atau sama dengan berhala nenek moyang kita pada masa lampau. Misalnya malem pesung, malem penombai garontok kayu kapua, batu kapua. Tapi berhala modern sekarang ini sangat nyata. Dan itu tidak bisa kita sangkali bahwa kadang-kadang berhala modern itu kita lebih tempatkan di atas daripada Allah yang kita sebut sebagai Bapa. Padahal yang seharusnya kita yang sudah diangkat dan sudah dijadikan sebagai anak-anaknya justru harus menempatkan dia di atas dari segala-galanya. Mamon sangat nyata menjadi berhala modern dewasa ini. Kadang-kadang orang tidak datang merayakan kemenangan Tuhan pada hari Minggu hanya karena takut kehilangan gaji lembur. Wah sayang, piran pole opi. Yang dipikirkan adalah rupiah. Berarti dia sudah memberhalakan rupiah dan mulai meninggalkan Bapa, yaitu Allah. Padahal kita ini adalah anak-anaknya. Dan yang paling soeh sekarang ini, berhala modern sekarang ini adalah kehadiran gadget. HP yang kita miliki, ya saya berani ngomong ini karena saya juga yang mengalaminya. Kadang-kadang kalau kita bangun, bukannya berdoa dulu, tetapi masih mata tertutup, tangan begitu. Berarti yang kita ingat pertama setelah kita bangun bukan Tuhan, tetapi gadget, HP kita. Tak share kanalin, tahu ya? Itu baru bangun pagi, belum lagi menyita waktu kita. Mak tosok-tosok susi aku. Seharusnya sudah mau pergi ibadah, masih mak tosok-tosok. Atau sudah mau pergi gereja, masih. Yang paling lucu di dalam gereja, orang pendeta atau pemimpin ibadah mengajak dari mimbar, mari kita berdoa. Doa siapa? Oh, mukundu kayak mak tosok-tosok. Jadi pikirannya lebih mengarah kepada gadgetnya daripada kepada Tuhan. Padahal ketika orang berdoa syafaat, itu besarlah manfaatnya. Kenapa? Syafaat itu ya cara di mana kita itu menghubungkan orang lain dengan Tuhan. Kita berdoa, mendoakan sesama kita kepada Tuhan.
Kita memohon apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Orang yang sementara syafaat tetapi sedang ini tidak sadar, bisa gadgetnya itu diambil Tuhan tanpa dia sadari. Batu meronok mijolalan. Ya. Ini betul. Batu tak ada pisam itu sinyal dah. Iya. Dan ini adalah berhala modern. Kalau kita masih memelihara berhala di dalam diri kita, dalam bentuk apapun, kita masih sama saja orang yang belum mengenal Tuhan, kata Paulus. Atau yang lebih jelasnya lagi dia katakan kita masih termasuk hamba. Ya. Hamba siapa? Ya hamba berhala itu. Hidup kita bergantung kepada duit, hidup kita bergantung kepada gadget kita. Jadi kita tidak ada bedanya dengan hamba. Dan semua itu adalah kesalahan dalam pemandangan Tuhan. Apa yang salah dalam pemandangan Tuhan, itulah yang disebut dengan dosa. Jadi ketika kita masih memperhambakan diri kepada berhala dunia, maka kita masih hamba. Sekarang kita semua yang ada di sini sudah mengaku Yesus Tuhan. Itu berarti status kita sudah akil balik, sudah dewasa. Karena kita mengaku Yesus Tuhan, karena kita sudah bisa membedakan, kita sudah bisa memikirkan, kita sudah bisa menilai. Ketika kita masih hamba, kita tidak bisa membedakan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita sejenak merenung. Di depan kita ada roti dan anggur sebagai simbol kehadiran Tuhan. Keyakinan kita kepada Kristus menjadikan kita sebagai orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi status kita naik dari hamba menjadi anak. Dan kalau kita adalah anak-anak Allah, itu berarti kita bagian daripada Allah. Dan karena itu kita juga punya warisan dari Allah. Apa itu? Yaitu keselamatan. Dan karena itu kita diingatkan untuk selalu mengingat tubuh dan darah Yesus sebagai simbol kasih karunia Allah kepada kita, yang menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Tetapi sekali lagi kita diingatkan, jika kita masih memelihara berhala di dalam diri kita, dalam wujud dan dalam bentuk apapun, itu hanya 2 contoh saja yang saya sebutkan tadi, maka kita tidak pantas, kita tidak layak untuk datang hadir semeja dengan Tuhan. Tapi saya percaya kita semua yang ada di sini tidak ada yang masih menyembah kepada berhala.
atau masih memperhambakan diri kepada berhala, baik berhala-berhala masa lalu maupun kepada berhala-berhala masa kini. Mari kita merenungkannya dengan mempersiapkan hati kita untuk masuk sehidangan dengan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersekutu dalam meja perjamuan kudus. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus
hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaannya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja di dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami, dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, mengaku penebus kami, serta melihat kepadamu baik dalam suka maupun di dalam duka. Amin. Sambil meja perjamuan kudus disiapkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 144. Maria,
Saudara-saudara, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat kepada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, segala perkara telah tersedia. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Yesus bersabda, "Inilah tubuhku yang dikorbankan untuk semua orang. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah dan makanlah. Ambillah. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman.
minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Tuhan Yesus bersabda, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu dari cawan ini." Ambillah. 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 Sekarang aku
Dengarkanlah firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu perjamuan kudus. Silakan masing-masing ucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, mari kita sekarang berkata di dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucapkan syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia.
Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami sedemikian, sehingga telah mengaruniakan kepada kami anak-Mu yang tunggal menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan dengan perantaraan Yesus Kristus perjamuan kudus ini. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur kami ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dengan tuntunan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil Bapak Ibu memberikan persembahan, kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan.
Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi mulia. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru lagi. Mari kita menaikkan syafaat, kita berdoa. Pujian, ungkapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Lewat ibadah tutup tahun ini, Tuhan telah menyegarkan jiwa kami dengan firman-Mu. Baik dengan firman yang diberitakan pun dengan firman yang kelihatan melalui sakramen perjamuan kudus. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman-Mu itulah kekuatan kami untuk menghadapi berbagai berhala-berhala yang ada di dunia ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, di dalam dan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, dengan iman kepadanya, kami disebut juga sebagai anak-anak Allah. Dan olehnya kami pun menjadi ahli waris dari kerajaan Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan dan pemeliharaan-Mu sepanjang 1 tahun yang telah kami jalani. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa karena Tuhanlah kami boleh menjalani kehidupan kami dari bulan Januari hingga Desember akhir tahun 2021 ini. Ada banyak hal yang kami temui, yang kami jalani dalam menjalani kehidupan kami sepanjang tahun ini. Ada suka, tetapi ada juga duka. Tapi satu hal yang kami syukuri bahwa dalam suka maupun duka, Tuhan ada serta bersama-sama dengan kami. Engkau menjadi Immanuel bagi kami, sehingga apapun yang ada di depan kami boleh melewatinya dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Secara khusus ya Tuhan, sepanjang tahun ini, pandemi COVID-19 dan semacamnya telah membawa rasa cemas, rasa takut, rasa was-was kepada kami semua. Bahkan ada sebagian dari saudara-saudara kami, juga warga jemaat-Mu yang telah pergi meninggalkan kami karena wabah virus corona. Ya Tuhan, kami yang masih ada bersyukur bahwa Tuhan masih berkenan meluputkan kami dari wabah yang menyakitkan ini. Harapan kami ya Tuhan, dalam perjalanan kami ke depan, Tuhan terus menjauhkan kami dari wabah yang mencemaskan dan menakutkan ini.
Kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami telah berada di penghujung tahun 2021. Kami menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kami dalam mengarungi dan menjalani kehidupan kami sepanjang tahun ini. Ada banyak perbuatan yang kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan, baik melalui pikiran, perkataan, maupun sikap dan tindak laku kami. Kami mohon Tuhan, maafkan kami, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah dengan pengampunan-Mu kami boleh dituntun dan dilayakkan untuk melangkahkan kaki kami di tahun yang baru, tahun 2022. Ya Tuhan, kami syukuri berkat-berkat-Mu yang sudah boleh kami alami, kami terima dan nikmati sepanjang tahun ini. Kami syukuri berbagai-bagai bentuk kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami, baik suka maupun duka, karena kami percaya sesuai dengan firman-Mu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Sehingga hal-hal yang menyedihkan, yang mendukakan pun patut kami syukuri, karena Tuhan mengizinkan semua itu terjadi bagi kami, agar kami semakin dekat, semakin akrab, semakin mencari Tuhan. Bapa di sorga, harapan kami ya Tuhan, Engkau memberkati semua pekerjaan kami, usaha-usaha yang kami lakukan sepanjang tahun ini. Yang sudah berhasil, Tuhan tambahkan hasil. Yang sudah berbuah, Tuhan lebih lebatkan buahnya, baik melalui usaha-usaha pekerjaan kami maupun melalui tanggung jawab kami sebagai pegawai negeri sipil, sebagai wira swasta, dan pekerja-pekerja serta pelayan-pelayan di dalam gereja Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin rindu untuk mengikuti ibadah secara onsite bersama-sama dengan kami di sini. Tetapi karena kondisi dan keadaan, khususnya mereka yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang berbaring di rumah maupun yang berada di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Pendeta Yulia, yang saat ini sedang diopname di rumah sakit. Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu dari tempat ini kami doakan hamba-Mu, kiranya dengan kekuatan dan kasih Tuhan, hamba-Mu Ibu Pendeta akan segera pulih, kuat dan sehat kembali, untuk kemudian bersama-sama dengan kami mengangkat tanggung jawab pelayanan di dalam jemaat-Mu. Tuhan berkati kami semua dalam posisi dan tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, juga sebagai anak, bahkan sebagai anggota keluarga. Mampukan kami semua untuk berbuat dan melakukan apa yang menjadi tugas dan kerja kami, apa yang menjadi panggilan kami, karena untuk itulah Tuhan memberikan tugas kepada kami masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua orang-orang yang dekat dengan kami, yang saat ini sedang berjauhan dengan kami, para orang tua kami, opa, oma, ayah dan ibu kami,
suami, istri, anak, cucu, dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin karena pekerjaan, karena kondisi keadaan sakit, atau mungkin karena pendidikan, atau karena hal-hal yang lain, sehingga membuat kami saat ini tidak ada bersama-sama. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan mereka semua, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, sama seperti Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa ini, biarlah bangsa ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk hidup menikmati berkat-berkat Tuhan. Damaikan kami satu dengan yang lain, walaupun kami berbeda satu dengan yang lain. Dan kami berdoa khususnya bagi pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama Bapak Ma'ruf Amin dan semua pembantu-pembantunya, para menteri, juga lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yang Tuhan libatkan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka semua agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini bukan menurut ego mereka, tetapi menurut kehendak Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi semua. Bapa di sorga, kami bersyukur lewat ibadah ini Tuhan telah menuntun kami untuk menyatakan persembahan kami masing-masing, baik melalui persembahan perjamuan kudus maupun persembahan secara berjemaat. Tuhan berkati agar persembahan ini dapat dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama di jemaat keramat dan juga di tempat lain. Bapa di sorga, kami berharap ya Tuhan, sejenak lagi Tuhan berkenan akan menuntun kami semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, untuk melangkahkan kaki kami masuk ke tahun yang baru, tahun 2022. Kami percaya ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami semua, biar kami boleh menikmati hidup malam ini dengan damai. Dan jika Tuhan berkenan, besok kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang sehat untuk menyambut hari yang baru, tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan lagi kepada kami. Ini syafaat kami, doa syukur kami, dan sejumlah permohonan dan harapan-harapan kami yang kami naikkan kepadamu. Berkenan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini, sebab kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akhiri ibadah ini, saya mengundang jemaat berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, maka dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Karena kasih
Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah dan hidupilah sebagai ahli waris kerajaan Allah. Haleluya, terpujilah Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Penekanan Warta Jemaat Jumat 31 Desember 2021. Ibadah akhir tahun keluarga. Ibadah akhir tahun keluarga 31 Desember 2021 dilaksanakan di rumah jemaat masing-masing. Ibadah tahun baru. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 9 WIB secara onsite dan online. Sakramen Baptisan Kudus. Atas permintaan keluarga akan diadakan baptisan kudus pada ibadah Minggu 2 Januari 2022. Calon yang akan dibaptis yaitu Angelo Fidelis Kristo Banggai, anak dari Bapak Yosram Tangke Banggai dan Ibu Heni Esteriani Tandiambo. Bakti Sosial HRG 2021. Sebagai bagian dari kegiatan HRG 2021, maka akan diadakan pembagian sembako kepada anggota diakonia dan warga sekitar gereja sebagai bentuk bakti sosial dan perhatian kita dengan total 100 paket sembako. Dalam satu paket sembako terdiri dari beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak goreng 1 liter, kecap 1 botol kecil, mie instan 5 bungkus. Bagi anggota jemaat yang rindu untuk berbagi kasih, dapat menyampaikan langsung kepada Majelis Gereja, Komisi Diakonia, dan Komisi PI, atau dapat juga menghubungi kantor gereja. Partisipasi dalam bentuk bahan sembako yang tercantum di atas maupun berupa dana. Terima kasih. Demikianlah warta jemaat kita pada malam hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anak. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini.
Selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus menyertai kita semua. 2022, maaf.